All right. Tell me what happened. Did you hit him in the head or I hit him in the head with what? with a baseball bat. With a baseball bat. Yes, ma'am. He was choking my daughter. He said, "I'm going to kill her." Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas kasus tragis yang menimpa Jason Corbett, seorang pria asal Irlandia yang pindah ke Amerika untuk membangun hidup baru bersama keluarganya. Awalnya semuanya terlihat sempurna, dia tinggal di lingkungan yang tenang, membesarkan 2 anak, dan menikah lagi dengan wanita yang dianggapnya sebagai penyelamat. Tapi di balik rumah yang terlihat damai itu, tersembunyi ketegangan yang terus mengendap hingga pada suatu malam, segalanya meledak dalam kekerasan yang brutal. Jason ditemukan meninggal dunia di kamarnya, dan yang mengejutkan, pelakunya adalah istri yang dia percaya dan ayah mertuanya sendiri, seorang mantan agen FBI. Jason Corbett adalah seorang pria yang berasal dari Irlandia. Dia dan ketujuh saudaranya tidak pernah merasa miskin saat mereka tumbuh besar. Tapi saat mereka kembali melihat ke belakang, ternyata orang tua mereka berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pada saat ayah mereka kehilangan pekerjaan, Jason sempat bekerja paruh waktu sebagai petugas keamanan di pusat olahraga sekolah hanya untuk membantu keuangan keluarga mereka. Etos kerjanya ini menjadi salah satu alasan utama kenapa keluarga dan teman-temannya begitu menyayanginya. Di antara orang-orang yang mencintai Jason, ada seorang wanita yang bernama Margaret atau yang biasa dipanggil dengan Max, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Lalu pada bulan September tahun 2004, mereka menyambut kelahiran anak pertama mereka, seorang putra yang diberi nama Jack. 2 tahun kemudian, mereka dikaruniai putri kedua yang diberi nama Sarah. Keluarga kecil ini pun terasa lengkap. Jason dan Max sangat mencintai satu sama lain dan juga mencintai anak-anak mereka dengan sangat tulus. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 21 November tahun 2006, hanya 3 bulan setelah kelahiran Sarah, sebuah tragedi menimpa keluarga ini. Malam itu, Max terbangun dengan perasaan mengerikan akibat serangan asma, dan meskipun dia telah dibawa ke rumah sakit, dia akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kehilangan sang istri yang begitu mendadak benar-benar membuat Jason sangat terpukul, tapi di tengah kesedihan itu, dia tahu kalau dia harus tetap bertahan demi anak-anaknya. Kini keluarga besar Jason dan istrinya Max benar-benar memberikan dukungan mereka, tapi Jason adalah pria yang rendah hati dan juga mandiri. Jadi pada bulan April tahun 2008, dia memutuskan untuk mempekerjakan seorang au pair untuk membantu mengurus anak-anaknya. Jason yang saat itu berusia 32 tahun mempekerjakan Molly Martins yang berasal dari Tennessee, Amerika Serikat yang berusia 24 tahun. Dia terlihat cocok dan bersedia pindah ke Irlandia untuk mengasuh anak-anaknya. Molly digambarkan sebagai anak yang cerdas, mudah bergaul, dan keras kepala. Dia juga dikenal suka membaca, lalu saat remaja, dia akan mampir ke klub buku ibunya untuk berbagi pendapatnya. Molly sempat kuliah di Universitas Clemson, tapi kemudian dia keluar dan dia tidak mengungkapkan hal ini di surat lamarannya saat dia melamar menjadi au pair. Bahkan banyak juga yang mengatakan kalau dia orang yang suka atau cepat berbohong. Molly juga pernah hamil sebelumnya, tapi kemudian dia mengalami keguguran. Setibanya di bandara, Molly dijemput oleh salah seorang teman baik Jason, dan dia merasa kalau Molly bukanlah orang yang cocok untuk Jason. Dia terlihat terlalu muda, terlalu modis, seperti sedang mencalonkan diri sebagai Miss Amerika. Tapi meski awalnya ragu, anak-anak Jason cepat akrab dengannya. Molly bisa mengurus mereka dengan baik, dan Jason merasa semuanya berjalan lancar. Hubungan Jason dan Molly juga ternyata berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan. Mereka ternyata mulai menjalin hubungan, dan banyak yang mengatakan bahwa mereka sudah mulai menjalin hubungan sejak Molly tiba di Irlandia. Padahal, Molly sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Kate, bahkan mereka sudah bertunangan. Menurut Kate, Molly sebenarnya belum siap secara mental untuk pindah negara dan mengurus anak-anak, jadi dia merasa kalau Molly pasti tidak akan bertahan lama. Selain itu, Molly juga mengalami bipolar dan baru keluar dari klinik psikiatri sebelum dia ke Irlandia. Namun siapa yang menyangka, hanya dalam waktu singkat, Molly sudah jatuh hati pada Jason, dan dia merasa utuh kembali setelah mengasuh anak-anak Jason. Jadi setelah mengetahui hal ini, Molly dan Kate akhirnya memutuskan untuk berpisah.
Namun Tracy, saudara perempuan Jason, merasa kalau Molly tidak benar-benar terbuka tentang kehidupannya di Amerika. Dia cenderung menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalunya, entah karena dia masih punya hubungan dengan Kate waktu itu, atau karena ada hal lain yang tidak dia ungkapkan. Namun masa-masa manis itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan setelah Molly datang ke Irlandia, mulai muncul tanda-tanda masalah. Jason sempat mengirim Molly pulang sementara supaya dia bisa habiskan waktu dengan keluarganya dan mereka mulai saling mengirim email. Di sana, Jason mulai merasa kalau semuanya berjalan terlalu cepat, istrinya baru 2 tahun meninggal dan dia belum yakin apakah dia siap untuk menikah lagi. Hal ini ternyata membuat Molly sangat kesal dan dia membalas email dengan beberapa kata yang cukup tajam, di mana akhirnya mereka tetap sepakat untuk tetap pacaran. Tapi Jason merasa akan lebih nyaman kalau Molly cari tempat tinggal sendiri saat dia kembali ke Irlandia. Dan awalnya Molly setuju, tapi kemudian dia tetap tinggal di rumah Jason. Lalu dia bilang kalau dia merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut karena Max, istri pertama Jason, dulunya tinggal di sana, tapi anehnya dia tetap ingin tinggal bersama dengan mereka. Setelah banyak bujuk rayu, Jason akhirnya setuju untuk menjual rumah tersebut tepat di hari peringatan tahun ketiga kematian mendiang istri Jason. Lalu di hari Valentine tahun 2010, Jason dan Molly bertunangan dan semuanya terlihat bahagia. Kedua anak Jason juga memanggil Molly dengan panggilan ibu. Tapi tidak lama kemudian, Molly bilang kalau dia rindu kampung halamannya, jadi dia ingin Jason serta anak-anaknya ikut pindah ke Amerika. Bahkan menurut Tracy, Molly memberikan ultimatum pada Jason, yaitu kalau mereka tidak pindah, maka hubungan mereka akan berakhir. Dan karena Jason benar-benar mencintai Molly, begitu juga dengan anak-anaknya, jadi Jason pun memutuskan untuk pindah ke Amerika. Di sana, Jason membelikan mereka rumah besar, 5 kamar tidur, dan 3 kamar mandi. Lalu pada bulan Juni tahun 2011, mereka menikah di kampung halaman Molly. Dan saat itu Molly bilang ke semua pengirim pengantin kalau dia telah menjadi sahabat pena Max sebelum Max meninggal karena kanker. Namun kenyataannya, Max tidak pernah bertemu dengan Molly dan dia juga meninggal karena serangan asma. Setelah menikah, Molly mengurus anak-anak lalu menjadi sukarelawan di sekolah mereka dan melatih tim renang untuk anak-anak. Sementara Jason bekerja di pabrik pengemasan, mereka juga dikenal baik di lingkungan sekitar, terutama Jason yang dikenal ramah, suka mengobrol sama tetangga, dan terlihat sangat bahagia bersama keluarga barunya. Dari luar, kehidupan Molly terlihat begitu sempurna, bahkan seperti sebuah mimpi. Namun menurut Tracy, saudara perempuan Jason, kehidupan pasangan ini tidak seindah kelihatannya. Mereka memiliki masalah dan salah satunya karena Molly ingin mengadopsi anak-anak Jason. Tapi Jason tidak setuju dengan ide ini, karena ternyata dia mulai ragu dengan hubungan mereka. Menurut Tracy, Jason sempat benar-benar mempertimbangkan untuk menceraikan Molly dan membawa anak-anaknya kembali ke Irlandia. Dia bahkan menyembunyikan paspor anak-anaknya karena takut Molly mungkin akan membawanya pergi. Kemudian pada tahun 2013, Jason telah mencari nasihat hukum tentang hak asuh anak-anaknya jika terjadi perceraian dan juga telah berbicara dengan seorang pengacara tentang hak-haknya atas anak-anak tersebut. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus tahun 2015, orang tua Molly, Thomas dan Sharon datang berkunjung ke rumah Molly. Mereka kemudian makan malam bersama, lalu Tom dan Sharon membawa hadiah tongkat baseball untuk Jack dan raket tenis untuk Sarah. Tapi, karena malam itu sudah cukup larut, jadi mereka memutuskan untuk memberikannya keesokan harinya. Menurut Molly, sekitar jam 3 pagi, Molly terbangun karena Sarah mengalami mimpi buruk, jadi dia mengantarkan Sarah kembali ke tempat tidur. Tapi saat dia kembali ke kamarnya, Jason sudah terbangun lalu terlihat sangat marah karena dibangunkan tengah malam dan pertengkaran pun mulai terjadi. Thomas, ayah Molly yang juga seorang mantan agen FBI, mengaku mendengar suara dari atas. Dia merasa khawatir dan akhirnya mengambil tongkat baseball yang tadinya akan diberikan pada Jack. Lalu dia naik ke atas dan detik saat dia membuka pintu kamar tidur utama, pemandangan itu seperti terbeku dalam benaknya. Tangan Jason melingkar di leher Molly, keduanya menoleh dengan wajah terkejut saat menyadari keberadaannya. Dan saat Jason menolak untuk melepaskan cengkramannya, dia bersikeras mengatakan akan menghabisi nyawa Molly.
Dan dalam kekacauan itu, Tom dan Molly berjuang untuk tetap hidup. Molly awalnya masih terlihat bergerak-gerak atau berusaha melepaskan diri, lalu tubuhnya menjadi lemas tidak berdaya saat Jason menyeretnya ke arah kamar mandi utama dengan cekikan yang sangat kuat. Saat itu Tom merasa tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan putrinya, jadi dia memutuskan untuk memukul Jason dengan tongkat selama beberapa kali sampai Jason melepaskan tangannya dari leher Molly. Tapi Jason tidak bereaksi apa-apa, dia justru terlihat semakin memicu amarah Jason yang kemudian membuatnya terjatuh ke lantai. Namun Tom tidak berhenti, dia terus memukuli Jason dan pada titik inilah Molly mengambil batu bata yang katanya ada di meja samping tempat tidur. Tom memegang tongkat sementara Molly memegang batu bata, mereka bergantian memukul Jason. Mereka hanya berhenti ketika merasa Jason tidak lagi menjadi ancaman. Tom kemudian menelpon panggilan darurat dan setelah mereka tiba, mereka menemukan Jason sudah tidak sadarkan diri. Dia juga akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka yang cukup parah. Pada saat itu, Tom mengungkapkan kalau dia memang ikut campur dalam pertengkaran pasangan ini dan karena putrinya sudah terbocok, jadi dia mengambil tindakan untuk membela diri. Namun pihak berwenang merasa kalau tempat itu terlihat sangat mengerikan, seperti bukan adegan membela diri. Bagian kepala Jason mengalami luka yang sangat parah, terutama bagian belakang kepala, lalu darah di tubuh Jason dan di batu bata ternyata sudah mulai mengering. Kemudian ada darah di mana-mana, di dinding, di lantai kamar, dan tubuh Jason ditemukan sudah cukup dingin, yang mengindikasikan bahwa dia sudah meninggal cukup lama sebelum panggilan darurat dilakukan. Pada saat semua keributan itu terjadi di rumah keluarga Corbett, Molly dikawal menuju mobil patroli dan menunggu sekitar 1 jam sebelum akhirnya dievaluasi oleh para medis. Saat mereka mendekatinya, seorang petugas mengatakan bahwa Molly terdengar seperti sedang menangis, namun tidak terlihat ada air mata. Dia terus-menerus mengusap leher dan tenggorokannya, dan dia mengaku kesakitan karena dicekik oleh Jason. Namun selain tanda merah kecil di tenggorokannya, Molly tidak memiliki luka lain. Begitu juga dengan Tom, dia tidak terluka padahal dia mengklaim kalau dia sempat berebut tongkat memukul dengan Jason. Pada saat diinterogasi, ayah dan anak ini mengungkapkan kalau mereka hanya membela diri. Lalu Molly juga bilang kalau hari itu Jason telah banyak minum dan setelah dibangunkan oleh anaknya, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi setelah dia pertama kali memukul Jason, tapi kembali lagi, hal itu dia lakukan sebagai langkah membela diri. Molly juga mengklaim kalau dia sebenarnya telah menjadi korban KDRT selama bertahun-tahun, baik kekerasan verbal maupun emosional, dan karena Molly sangat menyayangi Jack dan Sarah, jadi dia tidak memutuskan hubungannya dengan Jason. Molly juga bilang kalau Jason tidak pernah menepati janjinya untuk membiarkan Molly mengadopsi anak-anaknya. Namun polisi menyatakan bahwa selama penyelidikan, mereka tidak menemukan bukti adanya kekerasan fisik terhadap Molly selama dia menjalin hubungan dengan Jason. Kemudian, Molly mengungkapkan bahwa beberapa tahun yang lalu, karena takut tidak ada yang akan percaya kalau Jason pernah melakukan kekerasan, dan atas saran dari pengacaranya yang membantunya untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya, Molly mulai diam-diam merekam menggunakan alat perekam tersembunyi. Jadi kini Molly memberikan rekaman audio yang dia rekam pada malam kejadian dan memang terdengar jelas kalau Jason sedang marah, tapi polisi tidak menyimpulkan bahwa dia pernah melakukan kekerasan terhadap Molly. Pernyataan Tom juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Molly. Dia menyebutkan bahwa Jason banyak minum malam itu dan mengatakan bahwa Jason adalah duda dan bahwa istri pertamanya meninggal dalam keadaan misterius. Hal ini tentu saja tidak benar karena istri pertama Jason, Max, meninggal akibat serangan asma yang telah dikonfirmasi secara medis. Setelah mengetahui kabar mengerikan ini, keluarga Jason benar-benar sangat kaget dan juga sangat terpukul. Padahal beberapa hari sebelumnya, Jason sudah berencana akan membawa anak-anaknya kembali ke Irlandia dan meninggalkan Molly. Keluarga Jason kemudian terbang ke Amerika Serikat, lalu mengatakan pada polisi bahwa mereka tidak percaya pada cerita Molly. Dan menurut mereka, Molly adalah seseorang yang suka berbohong. Namun hal ini dibantah oleh Molly. Dia mengklaim memang ada saat di mana dia berbohong karena Jason telah melakukannya terlebih dahulu.
Menurut Molly, Jason tidak ingin orang-orang tahu kalau mereka bertemu saat Molly menjadi pengasuhnya. Jadi saat pertama kali mereka ke pesta makan malam di lingkungan baru, Jason memperkenalkan Molly sebagai editor di Irlandia. Sebenarnya beberapa jam setelah dibebaskan dari tahanan polisi, Molly membersihkan rumahnya dan berencana akan mengkremasi tubuh suaminya sebelum keluarga Jason tiba di Amerika. Namun pihak perenang berhasil menggagalkan upaya tersebut dan setelah keluarga Jason tiba, mereka membawa anak-anak Jason serta jenazah Jason kembali ke Irlandia dan akan dimakamkan di samping makam istri pertamanya. Kemudian berdasarkan surat wasiat Jason pada tahun 2007, hak asuh Jack dan Sarah jatuh pada Tracy saudara perempuannya dan juga suaminya. Persidangan yang telah lama dinantikan akhirnya ditetapkan pada tahun 2017, 2 tahun setelah kematian brutal Jason Corbett. Molly dan ayahnya Thomas didakwa atas pembunuhan tingkat 2, namun ruang sidang tetap menjadi panggung bagi Molly. Dia muncul dengan rambut keriting, mata berkaca-kaca, dan penampilan sebagai seseorang yang lembut dan bersuara manis yang berdiri di samping ayahnya. Tapi bukti-bukti yang dihadirkan jauh lebih mengerikan dari penampilannya. Menurut pemeriksaan medis, luka-luka Jason setara dengan seseorang yang terjatuh dari gedung atau mengalami kecelakaan mobil berkecepatan tinggi. Kalian juga perlu tahu bahwa seminggu setelah kematian Jason, Jack dan Sarah yang saat itu berusia 10 dan 8 tahun, masing-masing diwawancarai 2 kali oleh pihak berwenang, di mana mereka menggambarkan masalah Jason dalam mengelola amarah yang semakin buruk. Masalah hubungan Molly dan Jason yang terus berlanjut, termasuk dugaan kekerasan verbal, emosional, dan juga fisik. Namun setelah kembali tinggal di Irlandia bersama keluarga Jason, Jack dan Sarah menarik kembali hal-hal yang mereka katakan tentang hubungan orang tua mereka. Anak-anak ini juga mengakui kalau mereka memang dilatih oleh Molly untuk mengatakan semua pernyataan sebelumnya. Dalam persidangan, jaksa kemudian mengungkapkan bahwa hasil otopsi menemukan jejak obat penenang yang kuat dalam tubuh Jason, padahal dia tidak pernah diresepkan obat tersebut. Tapi catatan medis menunjukkan bahwa Molly mendapatkan resep obat penenang 3 hari sebelum kematian Jason. Namun pengacara pembela terus menekankan bahwa Jason adalah pelaku kekerasan dan Thomas hanya bertindak untuk menyelamatkan putrinya. Hanya saja, tidak ada satupun luka di tubuh Molly. Tidak ada memar, tidak ada pembengkakan, dia tidak mengalami luka apapun. Meskipun ayah dan anak ini terus mengatakan kalau mereka hanya membela diri, pengadilan akhirnya menyatakan mereka bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman minimal 20 tahun dan maksimal 25 tahun penjara. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, pada tahun 2021 muncul babak baru yang lebih kejam. Keluarga Molly mengajukan banding, mereka mengklaim telah terjadi pelanggaran, tidak objektif, dan bukti yang dihadirkan dianggap tidak sah. Mereka mengatakan bahwa sistem hukum telah gagal. Anehnya, pengadilan menyetujui banding tersebut, jadi vonis dibatalkan dan persidangan ulang dilakukan. Bukan karena mereka tidak bersalah, tapi karena kesalahan prosedur. Sarah yang kini sudah remaja merasa hancur dan marah. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk saat ini dan kini dia ingin bersaksi. Dia ingin dunia tahu siapa ayahnya sebenarnya dan siapa Molly sebenarnya. Sidang vonis menjadi satu-satunya kesempatan bagi anak-anak itu untuk berbicara. Di usia 17 tahun, Sarah berdiri pengadilan dan menceritakan kisah yang tidak seharusnya diceritakan oleh seorang anak. Dia menceritakan bagaimana Molly melempar foto ibu kandungnya ke bawah tangga, bagaimana dia diajarkan bahwa ayahnya membunuh ibunya, bagaimana dia dilatih untuk berbohong tentang pria yang tidur bersamanya setiap malam. Dia diajarkan untuk berduka dalam diam, dan dia dihantui rasa bersalah. Jack juga berbicara, dia menyebut Molly sebagai monster, dan ketika dia berbicara, Molly mencoba menangis cukup keras untuk menutupinya. Tapi Jack terus mengatakan kalau dia berbohong karena Molly mengajarinya berbohong. Namun pada akhirnya, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, Molly dan Thomas ternyata dibebaskan dari penjara setelah menyelesaikan hukuman mereka atas pembunuhan tidak disengaja terhadap Jason. Kemudian mereka melanjutkan kehidupan mereka seolah tidak pernah membuat 2 anak menjadi yatim piatu. Molly dan Thomas mungkin hanya menjalani beberapa tahun di balik jeruji, tapi luka yang mereka tinggalkan akan selamanya tertanam di hati 2 anak yang kehilangan segalanya.
Sarah dan Jack tidak hanya kehilangan orang tua, mereka kehilangan masa kecil, keamanan, dan suara mereka sendiri. Namun dari reruntuhan itulah mereka bangkit, membawa kebenaran yang selama ini dikubur dalam diam. Kasus ini bukan sekedar tentang keadilan yang tertunda, melainkan tentang keberanian anak-anak yang memilih untuk bicara ketika dunia menolak untuk mendengar mereka. Kini lewat keberanian dua anak yang dulu dipaksa diam, dunia akhirnya mengenal Jason Corbett sebagai sosok ayah yang tidak layak dilupakan. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.